Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persendian. Kalian pasti udah pernah dengar yang namanya sendi. Jadi biasanya orang tua kita yang sudah 50 tahun ke atas, biasanya dia sering mengalami yang namanya sakit sendi. Karena sendi itu ada yang namanya sinovial atau minyak sendi, itu bakalan berkurang ketika usia seseorang semakin bertambah. Jadi semakin tua, minyak sendi semakin berkurang atau akan habis. Nah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis persendian pada manusia. Nah, persendian atau hubungan antara tulang pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu sinartrosis. Sinartrosis ini hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan atau disebut dengan sendi mati. Contohnya apa? Contohnya pada tulang tengkorak. Kemudian ada yang namanya amfiartrosis atau lebih akrab disebut dengan sendi kaku. Dia masih bisa digerakkan tapi terbatas. Contohnya hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga diartrosis. Ini yang paling familiar, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diartrosis itu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara bebas atau disebut dengan sendi gerak. Jadi rata-rata anggota gerak kita ini melakukan diartrosis. Nah, diartrosis ini terbagi menjadi 5. Ada sendi engsel, sendi plana, sendi peluru, sendi putar, dan sendi geser. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di layar kalian sudah tampil yang pertama itu sendi engsel. Yang namanya engsel kalian pasti udah pernah dengar. Ini kerjanya sama dengan pintu rumah yang memiliki engsel. Jadi kerjanya itu satu arah. Contohnya apa? Contohnya pada siku dan pada lutut. Jadi pada siku itu antara tulang lengan atas dengan tulang pengumpil dan hasta. Jadi ketika membengkokkan tangan itu sendi engsel bekerja, ketika meluruskan tangan juga demikian. Kemudian sendi engsel pada lutut, yaitu antara tulang paha dengan tulang kering dan betis. Jadi ketika kita membengkokkan kaki, meluruskan kaki, nah sendi engsel itu bekerja. Kerjanya hanya satu arah. Kemudian sendi plana. Sendi plana ini gerakannya itu 2 arah. Gerakannya itu seperti pacuan kuda. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah tulang telapak tangan dengan ibu jari. Kemudian tulang tumit dan tulang kering. Yang ketiga sendi peluru. Sendi peluru ini memungkinkan tulang untuk bergerak ke segala arah. Contohnya apa? Contohnya antar tulang lengan atas dengan tulang bahu dan belikat. Seperti ketika kita berjalan. Nah, berjalan itu menggunakan sendi peluru. Jadi antara tulang paha dan tulang ileum itu bekerja berjalan. Kemudian yang kedua yang Bapak tadi sebutkan yaitu antara tulang paha dengan tulang ileum. Atau ketika kita melempar lembing atau misalnya tolak peluru. Nah, sendi peluru ini bekerja. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan satu tulang bergerak berputar mengitari tulang yang lain. Contohnya yaitu antara tulang leher atau disebut dengan tulang atlas dengan tulang tengkorak. Jadi yang bergerak mengitari yaitu tulang leher, tulang tengkoraknya itu diem. Kemudian yang kedua sendi putar antara tulang hasta dengan tulang pengumpil.
Masih ingat kan yang mana hasta, yang mana pengupil, yang pada lengan? Nah, itu salah satu contoh pada sendi putar. Kemudian yang kelima, sendi geser. Sendi geser ini dia memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian sendi geser pada ruas-ruas tulang belakang. Kita masuk pada otot pada manusia dan kelainan pada sistem gerak manusia. Kita bahas otot dulu. Nah, otot ini dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Di depan kalian sudah Bapak tampilkan tabel perbedaan untuk masing-masing jenis ototnya. Kalau untuk otot lurik bentuknya itu silindris dan memanjang. Kalau otot polos bentuknya gelendong. Jadi sudah ada gambarnya, silakan kalian perhatikan baik-baik. Kemudian kalau otot jantung itu silindris juga, sama dengan otot lurik. Bedanya kalau otot jantung itu bercabang. Kemudian dari segi inti, kalau otot lurik intinya banyak tapi di tepi. Kalau otot polos intinya hanya 1 di tengah. Kalau otot jantung intinya banyak tapi di tengah. Kemudian dari segi susunan, kalau otot lurik memiliki warna gelap terang atau disebut dengan lurik. Kemudian kalau otot polos ini tidak memiliki daerah gelap terang. Kalau otot jantung juga memiliki daerah gelap terang, sama dengan lurik. Kemudian dari segi cara kerja, kalau otot lurik itu dibawa kesadaran. Seperti kita mengangkat beban, kemudian melemparkan sesuatu, itu otot lurik bekerja dan dibawa pengaruh kesadaran kita. Kemudian otot polos itu di luar kesadaran atau disebut dengan involuntir. Jadi kita tidak bisa merasakan bagaimana lambung itu bekerja, bagaimana paru-paru itu bekerja, karena itu di luar kesadaran kita. Sama halnya dengan otot jantung juga di luar kesadaran atau involuntir. Coba di antara kalian yang bisa menghentikan denyut jantung, pasti nggak ada yang bisa. Karena itu bukan pengaruh dari kesadaran atau bukan pengaruh dari kerja otak. Beda dengan mengangkat beban. Kalau kita nggak mau mengangkat beban, ya ototnya nggak kerja karena kita nggak mengangkat bebannya. Karena itu di bawah pengaruh otak. Paham ya? Kemudian masuk ke contoh. Otot lurik contohnya itu pada tulang keras. Jadi rata-rata anggota gerak itu adalah merupakan contoh otot lurik. Kemudian otot polos. Otot polos itu seperti yang terdapat pada saluran pernapasan, kayak kerongkong, kayak esofagus, kemudian paru-paru, kemudian di saluran pencernaan kayak lambung, kerongkongan, kemudian di organ reproduksi juga terdapat otot polos, seperti organ reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian otot jantung ya jelas terdapat pada jantung. Inilah tabel perbedaan antara otot lurik, polos, dan jantung. Jadi silakan perhatikan baik-baik lagi. Nah, kita masuk cara kerja otot. Cara kerja otot atau mekanisme kerja otot ini bedakan menjadi 2. Ada yang antagonis, cara kerjanya ini berlawanan. Jadi kalau yang satunya berkontraksi, pasti otot yang satu itu relaksasi, namanya berlawanan. Contohnya apa? Contohnya pada otot bisep dan trisep. Jadi kita membengkokkan tangan yang terdapat pada gambar, coba kalian perhatikan. Di sana otot bisepnya berkontraksi, trisepnya relaksasi. Ketika kalian meluruskan tangan, ini terbalik. Otot bisepnya yang relaksasi, trisepnya kontraksi. Ini salah satu contoh dari otot antagonis. Nanti beberapa contoh akan Bapak tampilkan juga. Kemudian yang kedua, kerja otot sinergis atau bahasa sederhananya ini kerjanya bersamaan atau bekerja sama. Jadi kalau satu ototnya berkontraksi, pasti otot yang lain juga ikut berkontraksi. Contohnya apa? Contohnya ketika tulang rusuk berkontraksi saat menarik nafas. Nah, ini ada beberapa contoh kerja otot antagonis.
ada fleksi dan ekstensi. Kalau fleksi itu membengkokkan tangan, ekstensi meluruskan tangan. Kemudian ada aduksi, yaitu gerakan mendekati badan, abduksi menjauhi badan. Kemudian ada gerakan supinasi yang menengadahkan tangan kayak orang meminta sesuatu, itu nama gerakannya supinasi. Kemudian ada pronasi menelungkupkan tangan. Kemudian ada inversi, gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah tubuh. Kemudian ada eversi, gerakan memiringkan atau membuka ke arah luar tubuh. Kemudian ada gerakan depresi, yaitu menunduk. Ada elevasi, itu menghadap ke atas. Nah, contoh kerja otot sinergis yaitu menelungkupkan atau menengadahkan telapak tangan. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan kalian mengerjakan tugas kalian di tugas harian selanjutnya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan di WhatsApp. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.